Assalamualaikum Sampurasun. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang keilmuan yang saya pahami dan saya kuasai ya teman-teman ya. Jadi intinya begini, saya memiliki sebuah keilmuan di mana itu saya tidak mendapatkannya lewat buku, lewat pengajaran dan lewat manapun. Ya, saya mendapatkannya lewat perenungan, lewat kontemplasi dan lewat pendalaman ke dalam diri saya sendiri. Nah, apa ilmu-ilmu yang saya dapatkan? Itu satu, termasuk ilmu penataan rumah. Secara energi, secara frekuensi kita menata. Jadi ternyata saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa apa yang kita alami selama ini dalam kehidupan, entah itu tentang hubungan, tentang ekonomi, tentang mungkin kita juga public speakingnya kurang bagus dan sebagainya, tentang kita mungkin minder, kita mungkin mendapatkan masalah-masalah secara pendaman emosi atau alam bawah sadar, itu ternyata ada kaitannya sama rumah kita. Penataan rumah kita itu kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah, kadang-kadang secara energi nggak tepat, bertabrakan secara frekuensi dan energi, sehingga itu membentuk diri kita menjadi diri kita juga kurang tepat seperti itu. Nah, itu kita bisa bongkar ya dan tata ulang, bukan berarti membongkar rumahnya, tapi membongkar dan menyesuaikan, memberikan sebuah penyesuaian sedikit yang simple, yang tidak mahal terhadap rumah Anda. Dan ini kita sudah banyak lakukan ke teman-teman kita yang privat, yang private. Kita langsung datang, kita langsung eksekusi di situ, dan kita pemahamannya bukan dari buku, bukan dari Feng Shui, tapi kita langsung. Jadi setiap rumah, setiap tempat itu kita tidak sama penataannya, kita tidak bikin sama, karena setiap rumah itu nanti beda-beda cara penanganannya dan beda-beda kita menemukan letak dari anomalinya. Jadi kita langsung terjun ke lapangan, ke rumah Anda, ke kantor Anda, ke pabrik Anda, kita lihat langsung anomalinya seperti apa, benturan energinya seperti apa, langsung kita eksekusi. Makanya yang privat itu kadang-kadang tidak bisa sehari, karena kadang-kadang kita sehari nggak bisa lihat anomalinya. Sehari kita lihat anomalinya itu bisanya nggak bersih, biasanya 2 hari baru bersih ya, atau 3 hari. Kita sesuaikan. Kita tidak pakai rumus baku, tidak ada rumus bakunya. Makanya kemarin saya bilang, Mas, kalau dibukukan tidak bisa. Ilmu ini hampir tidak bisa dibukukan. Mungkin bisa dibukukan, tapi nanti akan tidak sama dengan aslinya. Karena kita langsung dapat dari semesta, kecerdasan Nusantara langsung yang kita serap ketika kita berada pada lokasi tersebut. Itu satu ya teman-teman ya. Jadi setiap rumah, setiap orang itu beda-beda eksekusinya. Nah, yang kedua, kita pembersihan emosi secara langsung ke orangnya. Jadi tadi ke rumahnya, karena rumah itu ternyata adzohiru ya dulu alal batin istilahnya kalau dalam dalil ya. Jadi yang tampak rumah Anda itu menandakan diri Anda, menandakan alam bawah sadar Anda, menandakan pendaman emosi-emosi Anda, seperti itu. Nyambung. Rumah Anda dan diri Anda itu nyambung. Ketika bagian luar, yaitu rumah itu kita atur, maka bagian dalam juga teratur. Seperti itu loh teman-teman. Terus yang kedua, bagian dalam juga kita atur, pembersihan lewat dalam. Dan ini juga tidak ada bukunya, makanya saya disuruh nulis buku, saya juga mikir. Sehingga saya juga kemudian berpikir, oh pantesan ya orang-orang Nusantara dulu itu nggak pakai buku, karena kecerdasan mereka itu nggak baku, tidak dalam bentuk teori, tapi langsung mereka mendapatkan ilmu itu langsung saat itu juga, detik itu juga. Dan ilmu ini beda-beda, setiap orang, setiap penggunaannya, setiap situasi itu lain-lain. Saya merasakan sendiri kecerdasan Nusantara itu seperti itu loh teman-teman. Anomalinya, pemahamannya, ilmunya itu langsung tiba saat itu juga, pada saat kita eksekusi masalah, pada saat kita ketemu orangnya langsung, seperti itu. Tapi juga yang dari jarak jauh juga bisa ya, cuman beda. Kalau langsung itu kita bisa langsung di inti masalahnya, seperti itu. Nah, pembersihan itu di orangnya juga beda-beda cara pembersihannya, untuk pendaman emosi, untuk karma leluhur,
untuk hal-hal yang berkaitan dengan mindset, berkaitan dengan kemelekatan, ego dan sebagainya, itu juga kita eksekusinya beda ya. Tidak sama dengan buku-buku, karena kita tidak pakai buku, kita tidak pakai rumus, kita tidak pakai pembelajaran. Kita langsung mendownload kecerdasan dari alam semesta, kecerdasan Nusantara yang kita dapatnya langsung pada saat kejadian. Saat ini orangnya ini, misalkan seperti itu. Setiap orang nanti beda-beda. Ketemunya juga beda-beda, cara penyelesaiannya pun beda-beda, teman-teman. Jadi kita eksekusinya langsung ya. Jadi saat ini di sini sekarang itu kalau ilmu pembelajaran di spiritual kita menerapkannya langsung di sini saat ini sekarang seperti itu. Ya, jadi pertama adalah ilmu tentang pembenahan rumah, sehingga ketika rumahnya Anda rubah, ada beberapa hal yang mungkin berbenturan secara energi kita rubah, nanti kita berubah. Kehidupan kita berubah, entah dalam ekonomi, entah dalam bidang pendalaman emosi, yang asalnya orangnya suka marah-marah tiba-tiba nggak marah-marah, asalnya orangnya suka benci sesuatu tiba-tiba nggak benci, hanya gara-gara ada sedikit pengaturan rumah yang kita atur seperti itu, yang simple ya. Atau karena pembersihan di dalam ya, kita bersihkan secara alam bawah sadar, kita melakukan pembersihan, kita melakukan cleansing, kita melakukan pelunturan ya secara emosi, secara alam bawah sadar, mindsetnya dilunturkan yang memang benar-benar menghambat, kemudian dengan cara tertentu, terus kemudian karma-karma leluhur, kemudian karma-karma dari jiwa kita bersihkan, itu memungkinkan kita untuk berubah nasibnya ya, secara ekonomi, secara mungkin dari masalah-masalah keluarga dan yang lain. Yang jelas pada intinya adalah kalau kita ingin kaya raya, ingin berlimpah, ingin masalah kita selesai, ingin emosi kita stabil dan sebagainya, ingin rumah tangga mungkin kita bagus dan sebagainya, itu kita tidak hanya bicara tentang bagaimana kita bermanifestasi. Kita hanya bisa bermanifestasi ketika kenangan-kenangan masa lalu, luka-luka batin kita di masa lalu dari kecil, yang diakibatkan dari orang tua, dari kemelekatan, dari doktrin-doktrin yang diberikan, kemudian pendaman-pendaman jiwa kita di kehidupan masa lalu, kemudian pendaman-pendaman dari karma leluhur kita yang nempel di DNA kita, dibawa oleh DNA dan pemikiran-pemikiran kita dari leluhur kita di masa lalu yang nempel di kita putuskan pola-pola itu, pola berulang itu kita putus sehingga kita benar-benar tahu jalur kita yang sesungguhnya, yaitu jalur takdir kita. Nah, disitulah baru dari pembersihan secara dalam dan dari rumah atau dari luar itu kita seimbangkan keduanya, dari luar dan dari dalam, karena menurut kosmologi itu yang di luar juga yang di dalam juga akan tampil keluar seperti itu. Kita atur semuanya, di luar kita atur, kita dalam juga kita atur, maka terjadilah sinkronitas secara energi, nyambung luar dan dalam, maka perubahan itu akan terjadi secara cepat seperti itu. Dan lembut, kita bikin lembut, kita tidak mendobrak secara kasar sehingga merusak yang lain, enggak. Kita bikin lembut, kita bikin soft, cepat tapi soft seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih ya, itu penjelasan kami, semoga berguna dan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dan selamat dan berbahagia. Oke, terima kasih teman-teman.